Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Saya buat video ini karena mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudara yang berada di perantauan yang penasaran atau ingin tahu bagaimana keadaan di desa kami, dan ini saya buatkan video ringkasannya teman-teman. Inilah keadaan desa kami setelah hujan deras dari mulai isya hingga pagi tadi teman-teman. Jadi ini saya ambil videonya, ada juga beberapa yang saya dikirim sama teman-teman karena ini adalah di dekat rumah saya sendiri teman-teman. Ini longsor ya sedikit, tapi sempat menutup saluran air, dan ini mengakibatkan air itu meluber kemana-mana, jadi tumpah-tumpah meluber ke halaman depan. Semalam ini tuh jam 12 saya lihat keluar, dan saya juga sempat ngeri ya teman-teman, ketakut karena air itu meluap-luap banyak sekali. Dan kalau ini di belakang rumahnya Mak Inem, ini longsor. Alhamdulillah tidak mengenai bangunan, tapi ini juga menutup saluran air, menutup kalenan begitu, dan ini menyebabkan airnya itu tidak bisa lewat teman-teman. Jadi dia menggenang, dan akhirnya sumurnya Mak Inem itu jadi berwarna putih kayak gitu. Karena biasanya tidak pernah seperti itu. Sumurnya Mak Inem selalu bening, tapi ini karena mungkin ya tercampur dengan air itu yang meresap, akhirnya jadi putih. Tapi alhamdulillahnya tidak mengenai bangunan kamar mandi ya teman-teman. Lumayan banyak, tapi alhamdulillah tidak mengenai bangunan. Kemudian ini adalah pekarangan rumahnya Pak Harto. Ini masih dekat dengan rumah saya. Kalau ini di atas rumahnya Mak Inem teman-teman. Ini tanah dari atas, dari tanahnya Mbah Paino. Ini mengenai dapur dan juga kamar mandi, dan cukup banyak teman-teman tanahnya kalau menurut saya. Ini tadi pohon-pohonnya sudah sempat dipronggoli sama Mbah Paino, dipangkas gitu loh teman-teman. Jadi pohon-pohon yang mengenai bangunan, pokoknya yang bisa dipangkas itu sudah dipangkasi sama Mbah Paino. Ini tadi atapnya pun itu sempat kena pohon juga, dan gentingnya ada beberapa yang rusak teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak ada korban. Jadi yang punya itu tidurnya di sebelah utara dan barat, jadi di depan teman-teman. Ini kemarin sebenarnya space-nya dari tanah dan bangunan itu masih lumayan jauh ya teman-teman, tapi sekarang jadi seperti ini. Ini yang dari yang rumahnya Mak Inem tadi saya shot dari atas. Ini ternyata dari atas juga longsor, dari atas banget. Nah ini yang rumah Pak Harto saya shot dari atas. Ini lumayan nggak lumayan, ini lebar teman-teman. Kalau menurut saya ini lebar, dan banyak material tanahnya yang menutupi itu, yang ikut longsor ke bawah itu banyak. Kalau ini adalah
tanah di sekitaran kandangnya Ibu Panti teman-teman. Jadi tanahnya sudah mulai bengkak-bengkak seperti ini, sudah mulai pecah-pecah. Ini kandang ayam, tapi yang di sebelahnya itu kandang sapi, dan sapinya sekarang sudah diungsikan teman-teman, diungsikan ke kandangnya yang lebih aman. Kayak jenengan kan pun tidak. Oh nang emper. Kemudian ini adalah tanah pekarangan rumahnya Mbah Parno, dan ternyata sudah mulai dari tadi malam itu keluarga beliau meninggalkan rumah ini teman-teman. Jadi mereka tidur di rumahnya Pak Lek saya, Lek Tumino, karena mereka khawatir gitu, was-was karena sudah longsor seperti ini. Tapi pagi ini tadi mereka kembali untuk beraktivitas di rumah lagi. Kalau ini adalah di jalan depan rumahnya Pak Tris dan juga Pak Tamsi teman-teman. Ini kejadiannya, kalau longsornya itu tadi saya dapat informasi itu sekitar jam setengah 5 atau jam 5-an, atau pokoknya sekitar itu jam 4 sampai jam 5. Kalau video ini diambil oleh teman-teman sekitar kurang lebih jam setengah 6 atau jam 6 gitu. Ini mengerikan sekali ya teman-teman, ngeri kalau saya lihat. Tapi saya waktu itu belum bisa keluar karena Sanu belum bangun dan Mak Inem kesana duluan, jadi nggak ada yang jagain Sanu, makanya saya belum kesana dan hanya dikirim video oleh teman-teman. Ini mulai tadi pagi rumahnya Pak Tris dan juga rumahnya Mak Asi itu mulai dikosongkan teman-teman, dibantu warga yang lain. Ini barang-barangnya mulai dibawa atau dipindahkan ke rumah orang tua mereka yang lebih aman. Kemudian ini sudah agak siang, Sanum sudah bangun dan di rumah sama Mak Inem, jadi saya bisa kesini, saya lihat langsung, shot langsung, dan ini bapak-bapak sudah mulai kerja bakti untuk membersihkan material-material longsoran ini teman-teman. Jadi batu-batu besar, tanah-tanah itu berserakan di jalan, menutupi jalan ini teman-teman. Jadi kalenan atau saluran yang seharusnya dilewati air itu tertutup dengan material longsoran, dan akhirnya airnya ini tadi membludak ke rumahnya Mbak Supri teman-teman. Tapi akhirnya ini dibantu sama warga, ini airnya dialirkan ke jalan teman-teman. Jadi karena gorong-gorongnya itu masih tertutup, ini sementara airnya dialirkan ke jalan agar material-materialnya ini yang kecil-kecil juga ikut terbawa air. Ini nanti kemudian dia mengalir ke jalan, tapi nanti ke kalenan lagi, ke saluran air lagi, tapi yang sudah di bawah gorong-gorong. Jadi sudah tidak mengalir ke rumahnya Mbak Supri lagi karena ditutup dengan batu-batu besar ini, dipindahkan.
Jadi airnya mengalirnya melewati jalan agar supaya lumpur-lumpurnya juga ikut terbawa arus air, teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kejadian ini bisa segera teratasi, bisa cukup sampai di sini, tidak ada kejadian susulan lagi. Semoga warga di sini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selamat. Oke teman-teman, cukup di sini video saya. Sebenarnya masih ada yang lain kejadian tanah longsor ini di rumah Maasi dan di rumah Mbak Lina, mungkin juga di lain tempat masih ada, tapi saya tidak bisa ke sana karena memang cukup jauh dan akses jalannya juga tertutup. Jadi saya tidak bisa meliput yang lain. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.